warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan pastinya tetap semangat untuk terus menjalani aktivitas kalian di minggu ini. Dan di video kali ini tuh istimewa banget karena sekarang itu aku lagi KPM atau kuliah pengabdian masyarakat, dan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu program kerjaku dalam kuliah pengabdian masyarakat, karena tema yang aku pilih untuk kuliah pengabdian masyarakat adalah mengenai COVID-19. Jadi di video kali ini hingga 1 bulan ke depan aku akan bikin episode mengenai CEC19 atau channel edukasi COVID-19. Nah, dan ini adalah episode pertama dari CEC. Jadi kalian stay tune terus dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta share ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapat informasi seputar COVID-19. Nah, di episode pertama CEC19 ini aku akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana awal mula virus corona ini muncul hingga virus corona ini masuk ke Indonesia, serta bagaimana proteksi diri atau proteksi individu agar bisa terhindar dari COVID-19. Jadi sebenarnya apa sih itu virus corona dan bagaimana virus corona ini muncul? Nah, virus corona atau COVID-19 yang kepanjangannya itu adalah Coronavirus Disease 19, ini merupakan virus yang masih satu kerabat dengan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Nah, virus COVID-19 ini atau kata corona pada kata virus corona ini dia diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti mahkota. Ini kemudian sesuai dengan bentuk dari si virus corona ini yang ketika dilihat dengan mikroskop itu memang terlihat seperti mahkota atau buah rambutan. Nah, sehingga dikatakan dengan virus corona. Nah, virus corona ini dia muncul di sekitaran akhir tahun 2019 hingga di awal tahun 2020. Dan virus ini dia menyerang pertama kali di Wuhan, China. Nah, virus corona ini dia menyerang sistem imun manusia, terutama pada sistem pernafasan manusia, sehingga gejala utama yang diakibatkan dari terpaparnya virus corona itu seperti demam dan flu. Nah, akan tetapi demam dan flu-nya ini memang terlihat biasa saja. Akan tetapi jika lambat laun, lama-kelamaan virus corona ini akan menyerang sistem pernafasan atau bagian paru-paru sehingga dapat menyebabkan infeksi paru-paru, bahkan menyebabkan pneumonia, bahkan hingga kematian. Nah, jadi guys, bagaimana kronologi sehingga bisa adanya COVID-19 muncul di Indonesia? Nah, jadi kronologinya itu di bulan Februari 2020, Indonesia menyatakan ada 2 pasien yang positif COVID-19. Dan salah satunya yang tidak disebutkan namanya berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai guru dansa. Ketika ia berada di Malaysia, karena ia menetap saat itu di Malaysia, dia mengajak salah seorang temannya untuk berdansa, dan temannya ini adalah orang berkeluarga negaraan Jepang. Nah, pada saat dia kembali ke Indonesia, ia memeriksakan diri ke rumah sakit karena ia mengalami demam disertai dengan batuk yang sangat parah. Nah, ketika dia memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter mengatakan ada 2 pilihan, dirawat inap atau melakukan pengobatan di rumah. Nah, salah seorang pasien ini dia kemudian memilih untuk melakukan pengobatan di rumah. Nah, selang tak berapa lama, dia kembali lagi ke rumah sakit karena batuknya itu semakin lama semakin parah disertai dengan sesak yang amat sangat
parah. Kemudian tak lama ia mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa teman yang ia ajak berdansa saat itu ternyata positif COVID-19. Kemudian pada saat ia memeriksakan diri, ia menjelaskan kepada dokter mengenai kondisinya. Nah, dan mengenai temannya yang terpapar virus COVID-19. Sehingga pada saat itu pihak rumah sakit meningkatkan statusnya menjadi pengawasan COVID-19. Selang beberapa lama setelah diadakannya pengumuman mengenai 2 pasien yang terpapar COVID-19, kemudian angka COVID-19 di Indonesia semakin meningkat hingga saat ini. Nah, jadi kurang lebih kronologi mengenai masuknya COVID-19 ke Indonesia adalah seperti yang tadi saya ceritakan. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari COVID-19? Nah, sebenarnya banyak sekali cara untuk kita bisa terhindar dari COVID-19. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta dan menjaga kebersihan. Nah, untuk penggunaan masker, ada beberapa tipe masker yang bisa digunakan. Nah, yang paling umum yang bisa digunakan itu adalah masker yang seperti digunakan oleh rumah sakit. Namun, di awal-awal penyebaran COVID-19, masker rumah sakit ini menjadi sangat langka dan dimanfaatkan oleh sebagian besar orang untuk meningkatkan harga masker setinggi-tingginya. Nah, akan tetapi sekarang masker sudah mulai dimodifikasi sehingga tetap bisa memenuhi standar kelayakan. Nah, jika kalian menggunakan masker kain seperti masker scuba ini, nah ini kan adalah salah satu masker yang bisa dikatakan tipis dan transparan. Jadi kalian kalau menggunakan masker ini, kalian bisa menambahkan beberapa helai tisu sebagai tambahan untuk filter jika ada virus atau bakteri yang masuk sehingga tidak langsung mengenai saluran pernafasan kita. Satukan di sini dan kemudian kalian bisa gunakan. Nah, ini adalah salah satu cara penggunaan masker yang aman untuk menghindari paparan virus dan bakteri. Nah, contohnya begini ya, langsung di situ kita pakai. Nah, begini. Nah, contohnya. Nah, begini contoh penggunaan maskernya. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu penting sekali untuk kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Ketika kita sudah beraktivitas di luar rumah, alangkah baiknya jika kita menyemprotkan disinfektan ke seluruh tubuh atau ke seluruh pakaian yang sudah kita gunakan. Nah, kemudian kita rendam menggunakan deterjen selama 1 malam. Setelah itu, kalian bisa cuci pakaian tersebut. Nah, seperti biasa. Kemudian mencuci tangan. Nah, yang pertama nih kita gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan seperti ini, sela-sela jari juga jangan lupa seperti ini. Kemudian di sini telapak kita bersihkan seperti ini. Nah, di sini juga telapak. Nah, dibersihkan seperti ini. Kemudian gosok sela-sela jari. Nah, sela-sela jari. Kemudian setelah itu kita bilas. Nah, kurang lebih itu selama 30 detik kita mencuci tangan. Nah, kemudian menjaga jarak. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai social distancing, tentu kita harus mengikuti anjuran tersebut untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang ada di sebelah kita. Jadi, penting sekali untuk menjaga jarak untuk pencegahan COVID-19 agar tidak langsung bersentuhan dengan orang lain. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk episode pertama CIC ini. Jadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman semua, semoga informasi ini itu bermanfaat buat kalian dan bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk diri kalian sendiri atau untuk orang lain. Nah,
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik share sehingga teman-teman kalian, keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi dan kalian kasihi itu bisa mengetahui informasi seputar COVID-19 ini. Dan jangan lupa akan ada episode kedua dari CEC19 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.